Guys, balik lagi di Importir Laptop Channel. Nah, seperti biasa, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu ya bagi para kalian yang lagi cari laptop atau lagi cari rekomendasi laptop sesuai dengan kebutuhan teman-teman, yaitu segmen retas review tuntas. Nah, nih udah ada laptop yang akan kita review. Nah, kita akan bahas secara mendalam dan juga secara detail mungkin ya laptop yang ada di sini. Nah, laptop yang akan kita bahas ini laptop yang bisa dibilang paling recommended buat teman-teman para pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Ini pokoknya laptop yang paling banyak diincar, yang paling banyak dicari karena bodinya terkenal kokoh, awet. Kemudian ini untuk durasi pemakaiannya bisa dibilang tahan lama ya. Kurang lebih 5-10 tahun dia masih bisa dipakai secara normal. Nah, laptop apa itu? Ini dia laptop dari Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Nah, langsung aja kita retas review tuntas. Ini dia laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon nih, inceran para pebisnis dan juga mahasiswa. Nah, dulu nih ya, kalau misalkan teman-teman pengen tahu, dia harga barunya bisa di belasan sampai puluhan juta. Kenapa? Karena seri Lenovo ThinkPad ini bukan laptop konsumer biasa. Biasanya yang order laptop seri ThinkPad, apalagi seri X1 Carbon ini, biasanya para kantoran-kantoran atau para korporat yang besar gitu ya. Dan biasanya untuk pemakaiannya juga ya kurang lebih 1-2 tahun. Kemudian kalau misalkan udah gak mumpuni lagi atau emang kurang lancar lagi si laptopnya, nah biasanya ada yang namanya peremajaan atau penggantian aset ya dari yang generasi lama ke generasi terbaru. Nah, makanya untuk harga secondnya, walaupun dulu ini harganya belasan sampai puluhan juta, nah ini secondnya berapa? Tonton sampai akhir ya, ini secondnya gak sampai setengah harga. Nah, langsung aja kita bahas mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ini dia laptop X1 Carbon yang digadang-gadang ya best sellernya dari seri ThinkPad, apalagi seri yang emang terkenal kokoh. Kemudian ini dimensinya slim tapi performanya tetap nampol. Nah, ini untuk desainnya seperti biasa, desain khas office atau khas kantoran. Dia hitam doff, kemudian materialnya juga khas banget dengan keyboard yang layoutnya khas Lenovo, pastinya empuk juga. Nah, kemudian ini hitam laki warnanya, dan ini seperti biasa hinge-nya bisa flip 180 derajat. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu, dia beratnya ada di 1,1 kg aja. Jadi ini gak bakal pinggang atau punggung kalian ini gak bakal sakit kalau misalkan sering dibawa mobilitas. Dan yang kelebihan lainnya, dia untuk daya tahan baterainya juga awet banget ya. Nah, saya pernah coba pakai, dia bisa bertahan 4-6 jam. Ini tergantung skenario kalian. Karena si laptopnya sendiri ini untuk prosesornya udah pakai prosesor hemat daya. Nah, mungkin seperti itu untuk bagian dimensi laptopnya. Kita bahas untuk spesifikasinya seperti apa. Untuk spesifikasinya ini pakai prosesor dari Intel Core i5 Vipro, ini Coffee Lake generasi ke-8 8350U. Jadi dia prosesor hemat daya. Kemudian untuk base clocknya ada di 1,7 GHz dengan boost clock di 2 GHz ya. Nah, kurang lebih ini ada di 1,9 sampai 2,4 GHz. Nah, kemudian untuk konfigurasinya dia memakai 4 core 8 thread. Nah, kemudian di sini untuk VGA-nya pakai VGA discrete bawaan dari Intel, yaitu Intel UHD grafik 620. Nah, untuk bagian memorinya dia pakai memori dengan konfigurasi dual channel, dan di sini nih untuk RAM-nya, karena ini laptopnya tipis banget, ini untuk RAM-nya sendiri nggak bisa di-upgrade sama sekali. Jadi untuk RAM-nya dia udah pakai RAM onboard. Kemudian untuk frekuensinya ada di 2133 MHz. Jadi dia pakai RAM DDR4 16 GB. Jadi ya cukup banget lah buat multitasking atau edit tipis lah ya. Nah, ini untuk RAM-nya. Kemudian untuk bagian storage-nya dia pakai storage dari SSD. Ini SSD dari Samsung lagi karena emang terkenal awet dan juga kenceng. SSD-nya 256 GB. Dan kabar baiknya untuk SSD-nya dia masih bisa di-upgrade. Jadi kalau teman-teman serasa kurang di 256, ini bisa di-upgrade up to ya 1 tera atau bahkan 2 terabyte. Nah, ini kenceng banget untuk bagian performanya.
Nah, sekarang kita bahas untuk layarnya seperti apa, karena dia seri premium Lenovo ThinkPad, udah pasti dikasih panel yang terbaik lah ya pastinya. Di sini untuk dimensinya berukuran 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080 dan dia udah pakai teknologi IPS. Jadi dari berbagai angle kalau misalkan kita lihat dia warnanya tetap konsisten dan ini layarnya touchscreen. Meskipun dia bukan ya 2-in-1 convertible yang bisa di flip 360 cuma bisa 180. Ini tetap dikasih layar yang terbaik, dikasih fitur touchscreen juga. Nah, jadi kalau teman-teman udah terbiasa dengan laptop cara touchscreen, ini cukup responsif juga. Cuma sayangnya untuk touchscreen-nya ini dia tidak dibekali dengan stylus pen bawaan. Jadi teman-teman kalau misalkan udah terbiasa pakai pensil, dia harus pakai stylus pen eksternal gitu. Cuma untuk pakai tangan ini dia cukup responsif untuk bagian touchscreen-nya. Sekarang kita bahas untuk keyboard dan juga touchpad-nya nih. Di bagian workspace, di bagian bawah, nah di sini ada, wah pokoknya favorit banget di bagian part yang ada di Lenovo ThinkPad, yaitu keyboardnya, karena dia layoutnya itu nggak kotak atau nggak ngerounded, jadi dia bentuknya semacam ngerounded ke bawah gitu. Jadi kayak apa ya, logo Persi mungkin ya si desain ininya. Jadi dia lebih cocok untuk teman-teman yang jarinya agak besar dan ini feel-nya tuh empuk banget dan juga tactile. Jadi ini favorit banget si keyboard ThinkPad, gak ada atau bahkan belum ada yang ngalahin kenyamanan keyboard dari Lenovo ThinkPad gitu. Di sini untuk layoutnya, layout standar 14 inch. Kemudian untuk fiturnya di sini ada backlight dengan tingkat kecerahan ada 2. Jadi dia bisa disetting untuk backlight keyboardnya. Ini seperti biasa cocok banget buat kalian yang emang butuh pencahayaan lebih di bagian keyboard, yang emang sering kerja malam atau sering begadang. Nah ini enak banget untuk pakai keyboard si ThinkPad ini. Kemudian khas ThinkPad-nya lagi untuk laptop-laptop kantoran, di bagian tengahnya antara tombol G dan juga H di sini ada yang warna merah seperti tompel. Nah ini namanya trackball atau trackpad. Dia fungsinya sama dengan mouse ataupun touchpad. Nah di sini membantu banget buat teman-teman yang emang gak pengen keluar dari workspace si ThinkPad, dari keyboard ThinkPad. Ini bisa jadi alternatif sebagai pengganti dari touchpadnya. Jadi tinggal digeser-geser aja seperti itu. Nah, karena untuk ThinkPad ini keluaran dari Jepang, kantoran Jepang, makanya di sini untuk layoutnya seperti biasa dia pakai layout kanji. Jadi di sini ada huruf kanji dan juga hiragana, katakana. Kemudian kalau teman-teman kurang suka dengan layout seperti ini, nah nanti kita kasih stiker keyboard apabila kurang nyaman ya dengan style Jepang ini. Seperti biasa nanti kita akan ubah ke mode US. Jadi teman-teman bisa lebih familiar. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di sini bagian bawah ada touchpad yang cukup besar. Di sini center to body. Jadi cukup feel-nya cukup nyaman. Kemudian cukup kliki juga. Nah di bagian atas ada klik kiri dan juga klik kanan tambahan, dan juga ada tombol di tengah nih seperti ini. Nah ini fungsinya kurang lebih sama untuk ngeklik juga. Nah ini fungsinya untuk ngeklik lebih ke scroll ya. Kalau misalkan teman-teman untuk keyboardnya untuk touchpadnya sendiri kurang nyaman gitu. Nah untuk touchpadnya di sini udah support juga Windows Precision Driver. Jadi untuk scroll suatu website ataupun ini ya blog kayak gitu. Nah ini bisa di scroll menggunakan si touchpad, menggunakan 2 jari. Atau perpindahan antara Windows 1, desktop 1 ke desktop 2 dia bisa pakai 3 jari atau 4 jari. Jadi lebih nyaman lagi dan juga lebih responsif. Kalau teman-teman masih sering video call ataupun Zoom gitu, nah sekarang kita bahas mengenai webcamnya seperti apa. Nah untuk webcamnya di sini di bagian atas ada webcam HD berukuran HD, dan di sini langsung aja kita tes untuk mikrofon. Gimana untuk kualitas kamera dan juga mikrofonnya, langsung aja kita tes. Tes cek 1 2 3. Nah berikut untuk pengetesan mikrofon dari laptop X1 Carbon. Nah gimana untuk kualitas dan juga suaranya, langsung aja komen di bawah. Nah, di bagian fitur lainnya, di bagian webcam, di sini ada yang menarik nih. Meskipun di webcam si X1 Carbon ini nggak ada free privacy shutter untuk keamanan kalian, tapi di sini udah ada
infrarednya. Nah, infrared ini berfungsi buat apa sih? Nah, infrared ini berfungsi sebagai keamanan security kalian. Jadi kalau kalian bosen mau masuk ke desktop atau ke Windows itu harus masukin password ataupun PIN. Nah, dengan laptop ini di bagian kameranya karena udah ada infrared itu bisa ditambahkan ada fitur yang namanya face unlock. Jadi bisa pakai wajah kita untuk membuka si laptopnya. Nih gak usah masukin password lagi lah. Itu udah jadul gitu. Selanjutnya kita bahas untuk port konektivitas dari X1 Carbon. Nah, karena bodinya tipis tapi port konektivitasnya tetap komplit. Nah, yang pertama di bagian sisi kiri, di sini ada port Type C sebagai charging. Jadi dia udah support power delivery dengan kecepatan charging kurang lebih di 65 watt. Jadi bisa pakai chargeran handphone asalkan si tegangan chargernya itu sama ya. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada Thunderbolt. Nah, ini Thunderboltnya khusus. Kemudian ada port docking port untuk ThinkPad. Jadi dia berfungsi sebagai docking port juga menggunakan port USB Type-C yang ada di sini gitu. Tapi ini berfungsi juga sebagai transfer data ya. Ataupun teman-teman kalau misalkan mau pakai display port ke monitor atau ke proyektor, nah ini bisa juga pakai USB Type-C ini. Kemudian di sampingnya ada USB 3, kemudian ada HDMI. Di sebelah kanan, nah di sebelah kanan sini ada port Kensington lock, kemudian ada USB-A juga, kemudian ada exhaust port di sini untuk si fan-nya agar tidak terlalu panas di dalamnya. Nah, di sampingnya lagi ada port combo audio jack. Untuk belakang dan juga depan dia nggak ada port sama sekali. Nah, jadi meskipun si dimensinya tipis, tapi portnya tetap komplit. Mantap banget. Nah, pasti penasaran kan dengan performanya seperti apa dari laptop X1 Carbon. Nah, di sini kita mau tes sedikit performa dari CPU-nya, yaitu si Intel Core i5 generasi ke-8-nya. Kita menggunakan software Cinebench R15 seperti biasa untuk software sintetiknya. Nah, langsung aja kita tes untuk performanya seperti apa. Nah, teman-teman mungkin masih bertanya-tanya laptop CX1 Carbon ini diperuntukkan buat siapa sih? Nah, biasanya untuk seri X1 Carbon ini, apalagi yang seri ThinkPad, dia market utamanya itu buat kantoran. Nah, biasanya yang order seri ThinkPad ini dari kantoran-kantoran besar atau dari corporate besar. Nah, biasanya untuk laptop konsumernya itu cuma sedikit ya. Nah, biasanya untuk yang konsumernya itu ada ya di seri-seri IdeaPad ataupun seri-seri Yoga gitu. Nah, tapi ada juga nih yang seri-seri seperti ThinkBook yang emang kualitasnya sama seperti Lenovo ThinkPad ini gitu. Cuma untuk yang secondnya ini dia karena harga barunya mahal. Nah, untuk secondnya ini dia bisa dibilang tergolong murah, bahkan nggak setengah harga. Kenapa? Karena untuk kantoran sendiri biasanya ada peremajaan seperti itu. Nah, biasanya umurnya kurang lebih 1-3 tahun. Nah, biasanya dari kantoran sendiri ada refresh upgrade alat kerja gitu ya, seperti itu. Makanya untuk harga secondnya dia bakalan jatuh banget. Nah, ini juga cocok banget buat teman-teman ya mahasiswa akhir atau mahasiswa baru lah gitu ya, yang pengen cari laptop yang bisa diteng-teng atau bisa mobilitas kemana-mana, diajak kemana-mana, nggak terlalu berat, nggak bikin pinggang kita atau punggung kita sakit gitu, karena ini bobotnya cuma 1,1 kg aja, ditambah dengan baterainya yang awet banget di sekitaran 3-4 jaman. Nah, pokoknya rekomen banget buat kalian.
Sekarang kita masuk ke kesimpulan akhir. Nah, untuk kesimpulannya, untuk laptop ini cocok banget buat teman-teman para pebisnis, para mahasiswa yang emang cari laptop yang enak dibawa kemana-mana, yang dimensinya tipis 1,1 kg, enak dibawa kemana-mana, gak bikin punggung kita sakit. Nah, kemudian teman-teman yang emang suka entertainment karena layarnya udah Full HD IPS, teman-teman juga yang emang sering ilustrator atau desainer grafis juga kebantu dengan layarnya yang touchscreen dan juga yang tajam gitu. Ditambah lagi teman-teman yang sering begadang mungkin karena ini kebantu banget keyboardnya udah backlight, jadi membantu penglihatan kita untuk mengetik seperti itu. Untuk portnya juga lengkap banget apabila dipakai buat presentasi karena ini udah ada USB Type-C yang emang kenceng, ada Thunderbolt dan juga ada HDMI-nya. Ini cocok banget. Nah, buat harganya berapa? Untuk harga barunya dia ada di belasan juga, ada di belasan juta, bahkan di puluhan juta, dan ini harganya di kita untuk secondnya ini nggak sampai setengah harga. Nah, ini harganya ada di harga 5 jutaan aja. Teman-teman bisa dapat value yang udah tadi kita sebutin, atau mungkin teman-teman ngerasa cocok dengan laptop ini langsung aja dibungkus. Nah, buat detail pembeliannya teman-teman bisa langsung cek deskripsi di bawah atau cek caption di sebelah sini. Nah, atau teman-teman apabila masih ragu bisa langsung order di marketplace kita ada di Shopee dan juga Tokopedia. Nah, apabila teman-teman mau order online, pastikan itu video call dulu sebelum order. Nah, pastikan laptopnya real ada dan outletnya juga ada, karena sekarang lagi banyak banget marak banget penipuan atas nama imported laptop. Jangan sampai kalian tertipu dengan akun-akun bodong. Akun resmi kita hanya ada 3, yaitu importilaptop.id, importilaptop.jogja, dan importilaptop.official. Untuk marketplace kita namanya Importil Laptop Official. Langsung aja cek deskripsi di bawah, jangan sampai ketipu. Nah, ini dia untuk laptopnya dari X1 Carbon. Gimana kalau misalkan teman-teman cocok atau ada kelebihan, kekurangan, atau ada masukan, langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di retas-retas selanjutnya.